Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kebutuhan bermain dan juga berekreasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri. Saya Rima Mawarni. Saya Mila Anggraini. Nah, pengertian rekreasi. Rekreasi berasal dari bahasa Latin, yaitu recreation, yang artinya penyegaran kesehatan. Menurut Eddington dan Krauss et al. Tahun 1990, rekreasi merupakan suatu aktiviti yang dilakukan semasa waktu lapang, menyenangkan, dan mempunyai kualitas sosial. Jadi, rekreasi secara keseluruhan digambarkan sebagai perbuatan seseorang, individu yang menyertai suatu aktiviti dengan kerelaan serta kesenangan pada masa lapang. Yang kedua, bermain. Bermain adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan imajinasi anak, dengan atau tanpa alat. Pada dasarnya, aktivitas bermain sama dengan bekerja pada orang dewasa. Bagi seorang anak-anak, bermain merupakan suatu aspek terpenting dan salah satu cara efektif untuk menurunkan stres anak. Bermain juga dapat mensejahterakan mental dan juga emosional anak. Nah, itu tadi adalah pengertian bermain dan juga berekreasi. Sekarang kita lanjut ke terapi bermain dan juga berekreasi. Terapi bermain adalah pemanfaatan pemain sebagai media yang efektif dan oleh terapis, membantu klien mencegah atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial serta mencapai pertemuan dan pengembangan optimal melalui ekspresi atau ekspresif diri. Terapi kreasi yaitu suatu bentuk terapi yang menggunakan media kreasi seperti bermain, berwisata, menonton TV, dan sebagai berikut, dengan tujuan mengurangi emosional dan memperbaiki perilaku melalui diskusi tentang kegiatan kreasi yang dilakukan, sehingga perilaku yang baik diulang dan buruk dihilangkan. Nah, itu tadi adalah terapi dari bermain dan juga berekreasi. Saya akan membahas manfaat dan tujuan bermain dan rekreasi. Terlebih dahulu saya akan menyebutkan manfaat bermain. 1. Memahami diri sendiri dan mengembangkan potensi diri. Kedua, melatih mental diri. Ketiga, mengembangkan pola sosialisasi dan emosi diri. Keempat, melatih motorik dan mengasah daya analisa diri. Yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan otak kanan. Selanjutnya saya akan menyebutkan manfaat rekreasi. 1. Perkembangan dan pemeliharaan kekuatan, ketahanan, dan koordinasi. Kedua, untuk mengeksplorasi potensi yang bersifat vokasional atau melatih skill. Ketiga, meningkatkan fungsi, sensasi, dan kognisi. Yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan keterampilan sensasi, sosialisasi, serta pengembangan emosi diri. Selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan terapi bermain, yaitu salah satunya adalah mengubah tingkah laku sang anak yang diharapkan oleh orang tua. Lalu, terapi bermain ini dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, terapi bermain aktif, atau energi atau inisiatif dari anak tersebut sendiri. Yang kedua, terapi bermain pasif, atau energi yang dikeluarkan sang anak itu hanya sedikit, ataupun sang anak tidak perlu melakukan aktivitasnya. Dengan contoh, orang tua memberi dukungan kepada anak, memberi dorongan kepada anak, dan memberi semangat kepada anak. Selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan terapi kreasi. Salah satunya adalah melepas lelah, kebosanan, dan kepenatan sebagai pemenuh fungsi sosial. Atau fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mila Anggraini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk terapi bermain dan terapi rekreasi. Yang pertama, kita akan membahas bentuk terapi bermain untuk usia 0 sampai 12 bulan. Biasanya di usia ini anak mulai melatih gerak refleksnya seperti menghisap dan menggenggam, melatih kerjasama mata dan telinga, melatih kepekaan perabaan, dan melatih mengenal sumber asal suara.
Yang kedua, terapi bermain usia 13-24 bulan. Biasanya di usia ini anak mulai mencari sumber suara dan mengikuti sumber suara tersebut, memperkenalkan sumber suara, dan melatih anak untuk melakukan gerakan mendorong dan menarik. Yang ketiga, terapi bermain untuk usia 25-36 bulan. Biasanya di usia ini anak dapat menyalurkan emosi dan perasaannya, mengembangkan keterampilan berbahasanya, dan mampu membedakan permukaan dan warna benda. Yang keempat, terapi bermain untuk usia 32-72 bulan. Biasanya di umur ini, anak dapat mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, mengembangkan keterampilan berbahasa, menghitung, menambah, dan mengurangi, mengembangkan kepercayaan diri dan kreativitasnya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk terapi rekreasi. Bentuk-bentuk terapi rekreasi ini dibagi menjadi dua, yaitu terapi rekreasi individu dan terapi rekreasi kelompok. Untuk terapi rekreasi individu ini dapat mengungkapkan perasaannya tanpa dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan rileks, mendapatkan lebih banyak informasi dan mempermudah melakukan evaluasi. Dan untuk terapi rekreasi kelompok, anak dapat bersosialisasi dengan rekan-rekan lainnya dalam kelompok tersebut, dapat belajar terbuka terhadap orang lain mengenai perasaan serta masalah yang dihadapinya. Selanjutnya kita akan membahas media yang digunakan untuk bermain dan rekreasi. Biasanya, media yang digunakan untuk bermain dan rekreasi memiliki dua unsur, yaitu tempat dan musik. Tempat yang digunakan harus cukup tenang dengan udara yang sejuk. Taman, alam bebas seperti pegunungan dan danau merupakan tempat yang cukup baik digunakan sebagai sarana rekreasi. Dan untuk musik merupakan salah satu media rekreasi yang dapat ditambahkan saat melakukan terapi. Keberadaan musik juga dapat membuat anak merasa lebih tenang dan nyaman. Sekian dari kelompok 4 mengenai kebutuhan bermain dan rekreasi. Terima kasih, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.